Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 353. Jangan bermain jika kamu tidak mampu membelinya. Tidak ada yang namanya penolakan di sini. Kamu pikir kamu ini apa? Tuan Muda Zhu adalah pangeran kota Sanqin. Jika kamu berani mengatakan ini kepada Tuan Muda Zhu, saya pikir kamu lelah hidup dan tidak peduli siapa pemilik tempat ini. Patah. Su Chen menamparnya dan menamparkan langsung wajah Jialing. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Wan Chao, lihat hidungnya, bengkok. Melihat hidung Jialing yang bengkok, para penonton terkejut. Operasi plastik ini terlalu palsu. Satu tamparan akan membuat prostesis di hidungnya lepas. Kalau tidak punya uang, jangan operasi plastik. Mengambil cermin dan menatap wajahnya, Jialing tampak sangat bingung hingga dia hampir membuat dirinya takut setengah mati. Sungguh monster ini. Nak, aku tidak tahu dari mana asalmu. Kamu mungkin adalah sosok di wilayahmu sendiri, tapi biar ku beritahu, ini kota Sanqin, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Zhu Yangtian melepas mantelnya, memperlihatkan rompi ketat dan otot padat di bawahnya. Aku akan mengajarimu bagaimana bersikap hari ini. Sepertinya kamu berencana untuk mengambil tindakan. Apa yang dapat saya lakukan jika saya melakukannya? Saya, Zhu Yangtian, adalah kaisar kota Sanqin. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Suara mendesing. Kerumunan pemakan melon mundur ke lingkaran luar. Mereka hanya ingin datang dan melihat keseruannya dan tidak ingin terpengaruh. Jika anak itu tetap bersikap rendah hati, itu sama saja dengan menjual wajah Tuan Zhu, dan masalah ini akan direduksi menjadi masalah kecil. Sekarang tidak apa-apa. Dia benar-benar membuat marah Tuan Zhu dan dia tidak melarikan diri sekarang. Ini adalah akibat dari melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Lihatlah sosok Master Zhu. Jelas sekali dia telah dilatih. Berurusan dengannya tidak seperti bermain-main. Tuan Zhu, dia mematahkan hidungku. Kamu tidak boleh memeliharanya hari ini. Diam. Teriak Zhu Yang Tianli, sekarang dia tampak seperti hantu atau hantu, dan wajahnya sendiri benar-benar dipermalukan olehnya. Jialing sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa duduk di sana dan menunggu Su Chen dirobohkan. Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk mengambil tindakan. Su Chen berkata dengan tenang. 3 peluang. Beberapa orang terkejut dan berkata, omong kosong apa yang dibicarakan anak ini. Apakah kamu tidak tahu kemampuanmu? Kamu sebenarnya membiarkan Tuan Zhu mengambil tindakan 3 kali. Kamu hanya mencari masalah. Saya telah melatih keterampilan bertarung militer begitu lama, dan saya akan berlatih bersama Anda hari ini. Suara mendesing. Kecepatan Zhu Yangtian sangat cepat, dan posisi menembaknya juga sangat rumit. Siapapun yang mengetahui militer dapat melihatnya. Apa yang digunakan Zhu Yangtian bukanlah teknik bertarung sama sekali, tapi teknik membunuh yang sesungguhnya. Dia sudah selesai. Tuan Zhu memiliki niat membunuh. Tidak mungkin dia bisa keluar dari gang kuno Sanqin hidup-hidup. Meski sayang, dia bertanggung jawab atas semua ini. Jika dia tidak bersikap sok seperti itu, Hobi masih punya cara untuk bertahan hidup. Benarkah? Di kota Sanqin, meskipun Tuan Zhu membunuh seseorang, masih ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Kematian anak itu akan sia-sia. Berhenti bicara. Aku bahkan tidak berani melihatnya. Kebaikan. Apa yang terjadi? Serangan Tuan Zhu gagal. Belum lagi para penonton, bahkan Zhu Yangtian tidak bereaksi. Jurus ini adalah jurus paling sederhana dan efektif di ketentaraan, tetapi tidak berhasil. Seperti yang diharapkan darimu, kamu cukup cepat. Lalu aku ingin melihat apakah kamu dapat memblokir gerakan keduaku. Setelah menutup jarak, Zhu Yangtian menyerang lagi. Tapi kali ini gerakannya lebih cepat. Lebih banyak kekuatan. Dia yakin dengan gerakan ini, dia bisa mengalahkan Su Chen dalam satu gerakan. Apa? Gagal lagi. Rahang para penonton ternganga karena terkejut. Bahkan orang buta pun dapat melihat betapa kuatnya gerakan Zhu Yangtian. Namun meski begitu, dia tetap diizinkan kabur. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah dia benar-benar master tersembunyi? Saya pikir ini kebetulan. Kekuatan Tuan Zhu ada di sana. Jika Anda melihat anak itu, dia cantik dan bersih. Mungkin itu hanya kebetulan. 2 kali berturut-turut, Su Chen menghindari gerakannya. Wajah Zhu Yangtian sepucat binatang buas. Raungan mengeluarkan semua potensi Zhu Yangtian. Kali ini, kecepatan dan kekuatan serangannya telah melampaui batas kemampuannya. Dia yakin, kali ini, dia pasti akan dibunuh. Berdebar. Zhu Yangtian menunjukkan kekuatannya ke tingkat yang tinggi, tetapi yang mengejutkan adalah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam gerakan ini, dan Su Chen menghindarinya dengan mudah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, karena dia tidak bisa mengontrol keseimbangan tubuhnya, dia langsung jatuh ke tanah. Ini dia seekor anjing yang mengunyah kotoran. Bahkan gigi depannya pun tersangkut. Kesempatan telah diberikan kepadamu, permainan telah berakhir. Kamu, sial, berhentilah berpura-pura. Kamu ingin mengalahkanku, Zhu Yangtian,
Tapi kamu masih tertinggal jauh. Bangun dari tanah, Zhu Yangtian mengayunkan tinjunya lagi dan bergegas. Tapi kali ini, Su Chen kehilangan minat untuk bermain dengannya lagi dan menendangnya. Telepon lewat. Jeritan datang, dan Zhu Yangtian terbang ke air mancur kecil di belakang seperti sampah, dan berubah menjadi tikus yang tenggelam. Wajah Zhu Yangtian penuh ketakutan. Kekuatan dan kecepatan Su Chen membuatnya merasa ketakutan. Tidak, jangan datang. Zhu Yangtian berkata dengan gemetar. Karena kamu tidak ingin aku melakukannya, tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Saya tahu. Zhu Yangtian berlutut tanpa ragu dan bersujud 3 kali sebagai permintaan maaf. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Setelah mengatakan itu, Su Chen membawa Lin Ruohan pergi dan kembali ke hotel bersama. Setelah kembali, Lin Ruohan, yang menderita sedikit misofobia, mandi lagi sebelum berganti piyama dan bersiap untuk tidur. Saudara Chen, sekarang hanya ada satu tempat tidur, apa yang harus saya lakukan? Kamu tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sofa. Lin Ruohan memiliki senyum jahat di wajahnya. Saudara Chen, aku akan memberimu kesempatan. Ayo tidur bersama, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu harus tidur nyenyak. Sebaiknya kamu tidur sendiri, aku khawatir kamu akan menunggangiku. Apa maksudmu aku akan menunggangimu? Aku tidur sangat tenang. Kamu sudah kehilangan semua boneka mainan di rumah, tapi kamu masih berani mengatakan bahwa kamu jujur. Lin Ruohan memutar matanya dengan manis. Cih, aku tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu. Jangan menyesalinya di masa depan. Kota Sankin, di Hotel Bintang 3. Di bawah bimbingan staf layanan, seorang turis asing berkulit gelap memasuki kamarnya. Namun tak lama kemudian, turis asing berkulit gelap itu membuka pintu dan memasuki ruangan secara diagonal di seberangnya. Di dalam ruangan, ada pria parubaya lainnya, duduk tegak, seperti patung hidup. Jenderal Shahruh. Setelah masuk, orang asing itu memberi hormat dan berkata, jelas sekali, orang di depanku berasal dari Hindu. Bab 354. Oke, kamu tidak memerlukan banyak etiket saat menjalankan misi di luar. Shahruh melambaikan tangannya dan melanjutkan. Apakah kamu siap untuk semuanya di sana? Semuanya sudah siap. Semua pasukan negara kita telah dikirim ke sini, dan 10 resimen pembunuh telah disewa dari Eropa. Pasti tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan pertempuran ini. Oke, besok adalah hari kompetisi mereka. Jika waktunya tiba, kamu harus menyergap mereka. Jika kamu membunuh mereka semua, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jangan khawatir, Jenderal Shahruh. Rencana ini dijamin sangat mudah dan akan menghancurkan organisasi mata-mata kita. Balas dendam ini harus dibalas. Bagus. Keesokan paginya, Su Chen dan Lin Ruohan bangun pagi-pagi, lalu pergi ke Wisma untuk menemui Du Amuo dan yang lainnya. Bu Lin, karena kompetisi ini diadakan secara rahasia, orang luar tidak boleh menonton kecuali orang-orang dari wilayah militer, jadi saya membelikan Anda seragam militer. Anda bisa memakainya dulu, lalu ikuti saja kami. Terima kasih, Tuan Du. Ketika Lin Ruohan mengganti pakaiannya dan keluar, seluruh tim bayangan tercengang. Inilah keindahan militer yang ada dalam pikiran kita. Setelah semua orang dari daerah militer Jinling berkumpul, semua orang berangkat bersama. Bagaimana lukamu? Di tengah jalan, Su Chen bertanya. Hampir 80% pulih. Qi Hao berkata dengan sedikit khawatir. Meskipun keterampilan medis Su Chen luar biasa dan dia mampu menyembuhkan luka dalam yang diderita Qi Hao dan lainnya, butuh beberapa waktu untuk pulih. Awalnya, dengan kekuatan wilayah militer Jinling, meskipun semua anggota tim bayangan sehat, mereka belum tentu menjadi lawan dari wilayah militer lainnya. Namun kini, Qi Hao yang berada dalam kondisi terbaiknya baru memulihkan 80% kekuatannya. Tentu saja, tidak perlu bicara lebih banyak tentang orang lain. Su Chen sedikit mengernyit. Dengan level mereka saat ini, peluang memenangkan kompetisi ini akan kecil. Duduk di kursi belakang Bas, Shen Lu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia mendapat keuntungan kali ini. Kebaikan. Lulu, apa yang baru saja kamu bicarakan? Liu Bin, yang duduk di sebelahnya, bertanya dengan suara rendah. Sebelumnya, bukankah ketua lama dan yang lainnya dengan senang hati mengatakan bahwa mereka bisa memenangkan kompetisi ini karena mereka menemukan instruktur baru? Ya. Tapi sekarang, semua orang di tim bayangan terluka dan belum pulih sepenuhnya. Sekarang meskipun dia kalah, dia punya alasan untuk menolak. Lulu, apakah kamu memiliki prasangka buruk terhadap instruktur Su? Liu Bin berkata sambil tersenyum. Aku hanya tidak memiliki kesan yang baik terhadap anak-anak mentega itu. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku berprasangka buruk. Bagaimanapun, semuanya sudah seperti ini. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu, selama kita tidak kalah telak. Sekitar 2 jam kemudian, rombongan sampai di tempat perlombaan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah tempat berkumpulnya atau tempat perlombaannya ternyata berada di kaki gunung. Sekarang, tidak ada yang bisa memahami aturan mainnya. Ketika semua orang berkumpul, seorang lelaki tua berambut putih berjalan dan berkata,
Semua orang sudah penasaran dengan aturan kompetisinya, jadi saya tidak akan merahasiakannya. Pertandingan hari ini memiliki total 3 level. Di tingkat pertama, di kaki gunung, ada 5 jalan. Di ujung 5 jalan ini, ada 5 lencana. Hanya tim yang mendapat lencana yang berhak memasuki babak kompetisi berikutnya. Dengan kata lain, akan ada 2 tim yang menghadapi eliminasi. Setelah mendengar aturan seperti itu, semua orang besar yang duduk di pinggir lapangan mengerutkan kening. Saya tidak menyangka situasi militer ini akan memiliki banyak trik. Babak kedua lebih menguji kemampuan pribadi. Hanya 3 tim pertama yang melewati rawa dan memanjat tembok batu yang berhak melaju ke babak berikutnya. Semua orang mendengarkan dengan cermat dan tidak mengatakan apapun. Penilaian tingkat pertama adalah menguji kemampuan tempur secara keseluruhan. Tingkat kedua lebih tentang kemampuan pribadi. Pada saat yang sama, ini juga menguji kemampuan operasi khusus semua anggota tim dalam keadaan ekstrim, yang merupakan hal yang wajar. Di tingkat ketiga, 8 dewa menyeberangi lautan dan memamerkan kekuatan magis mereka. Di hutan, akan ada kode rahasia yang kita tinggalkan sebelumnya. Pada saat itu, siapapun yang dapat menemukan sandera terlebih dahulu akan menjadi juara. Setelah mendengar aturan dari 3 pertandingan, semua orang menghela nafas. Kesulitan dan intensitas kompetisi setidaknya meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuat wilayah militer Jinling semakin parah. Oke, ayo bersiap-siap. Pertandingan resmi akan dimulai 1 jam lagi. Setelah itu, orang-orang dari semua wilayah militer utama kembali ke ruang tunggu mereka dan bersiap mengatur taktik. Setelah masuk, Du Angwo menatap Su Chen dengan pandangan bertanya-tanya, dan niatnya terbukti dengan sendirinya. Su Chen mengangguk, dan dia serta Du Angwo memiliki pemahaman yang diam-diam. Karena Anda telah berjanji padanya, bantu dia menyelesaikan sesuatu. Bantu orang-orang sampai akhir dan kirim Buddha ke barat. Baiklah, sekarang izinkan saya mengumumkan daftar kontestannya. Semua orang di tim bayangan berdiri tegak, menunggu Du Angwo mengumumkan daftarnya. Qi Hao, tiba. Peng Yu, tiba. Li Tianlei, tiba. Sun Baochai, tiba. Setelah membaca nama 4 orang pertama, Du Angwo berhenti sejenak dan berkata, "Satu-satunya yang tersisa adalah kepala instrukturmu, Su Chen." "Ya Tuhan, kepala instruktur ingin berpartisipasi dalam kompetisi bersama kami," kata Qi Hao dengan terkejut. "Ya, karena kalian semua terluka, Su Chen memutuskan untuk bermain sebagai kartu truf terakhir wilayah militer Jinling kita. Karena kepala instruktur ada di sini untuk membantu, saya sangat takut." Semua orang di tim bayangan bersorak. Karena mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Su Chen dan berpikir bahwa dia adalah keberadaan yang maha kuasa. Jika dia mengambil tindakan dan ingin memenangkan permainan ini, tidak akan ada masalah. "Oke, jangan terlalu bersemangat, jangan ungkapkan identitasmu sebagai kepala instruktur," Du Angwo memperingatkan. "Saudara Chen, ayolah." Lin Ruohan berkata dengan penuh semangat. "Kakak ipar, kamu tidak bisa hanya mendukung Bos Su, kami juga." Qi Hao dan yang lainnya berteriak. Ya, dan kamu, ayolah, jika kamu memenangkan kejuaraan, kamu akan mendapat hadiah," kata Lin Ruohan sambil tersenyum. "Hadiah apa? Kalian semua adalah prajurit. Jika kalian memenangkan kompetisi, saya akan memberikan kalian masing-masing sebuah Land Rover sebagai hadiah." Range Rover yang diimpor murni berharga sekitar $2 juta, yang hanya gerimis bagi Lin Ruohan. "Oye, kakak ipar, kamu hebat sekali. Sekalipun itu mengorbankan nyawa kita, kita tetap harus memenangkan kejuaraan. Kalau begitu mari kita bekerja keras bersama." Lin Ruohan bersorak. "Tidak masalah. Jika momentum ini terus berlanjut, jika Qi Hao dan yang lainnya menelepon saudara iparnya beberapa kali, Lin Ruohan mungkin harus memberikan beberapa villa." Bab 355. "Oke, duduklah bersama Tuan Du sebentar, dan saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat." Lin Ruohan memberi isyarat oke, tidak masalah. Kemudian, Su Chen membawa Qi Hao dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu dan menunggu permainan dimulai. Kali ini tim dari wilayah militer lain juga keluar silih berganti. Ini pertama kalinya 7 tim peserta tampil secara kolektif. "Bos Su, izinkan saya memperkenalkan Anda. Tim di seberang adalah tim operasi khusus harimau dari daerah militer Barat Laut. Tim operasi khusus Raptor dari wilayah militer Fengtian. Tim operasi khusus pedang tajam wilayah militer Jinan. Tim operasi khusus berdarah besi wilayah militer Sudu. Tim operasi khusus elang terbang dari wilayah militer Nansu." Setelah mendengarkan perkenalan Qi Hao, Su Chen menunjuk ke tim Maverick yang berdiri di kejauhan. "Bagaimana dengan di sana?" Ekspresi Qi Hao tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata dengan serius. "Bos Su, tim di sana adalah tim yang telah memenangkan kejuaraan seni bela diri selama 8 tahun berturut-turut, Long Ya dari wilayah militer Yanjing. Maka yang nomor 1 hari ini akan diganti. Bos Su, tolong berhenti menggoda kami." Qi Hao tersenyum dan berkata, "Sebenarnya kemenangan di mata kami adalah meraih peringkat kedua. Kami bahkan tidak berani memikirkan peringkat pertama. Apakah kamu masih memiliki potensi?" Su Chen berkata tanpa berkata-kata.
Dari segi energi dan semangat pribadi, Ryuga memang satu level lebih tinggi dibandingkan tim lain. Tapi mereka bukannya tak terkalahkan. Ada banyak cara untuk mengalahkan mereka. Bos Su, bukannya kita putus asa, terutama orang-orang di Longya yang semuanya sangat kuat. Selain Anda, saya adalah orang terkuat di tim bayangan. Saya telah mencapai puncak kekuatan batin saya, tapi saya setelahnya bertanya sekitar kemarin, saya menemukan bahwa setiap orang secara acak di tim Longya berada pada level pejuang di bidang transformasi, dan tidak mungkin kita bisa bersaing dengannya. Itu hanya sebuah transformasi, kata Su Chen dengan tenang. Bosku Su, di matamu, pejuang transformasi mungkin bukan apa-apa, tapi hal yang benar-benar menakutkan tentang Longya bukanlah anggota tim mereka, tapi kapten mereka, Zhao Nantian. Ketika nama Zhao Nantian disebutkan, wajah Qi Hao menunjukkan ekspresi sangat iri. Ini seperti melihat idola Anda. Ada apa dengan Zhao Nantian, hingga membuatmu begitu bersemangat? Saya mendengar bahwa dia memasuki kondisi pengasingan setengah tahun yang lalu untuk kompetisi ini. Coba tebak apa yang terjadi sekarang. Ada apa? Dia telah mencapai level Wuzong. Su Chen menghela nafas lega dan berharap dia bisa menamparkan Qi Hao. Setelah berbicara begitu banyak secara misterius, dia akhirnya menciptakan seorang ahli bela diri. Oke, sebaiknya kamu lebih sedikit bicara. Setelah dimarahi oleh Su Chen, Qi Hao segera menjadi bisu, tapi ketakutannya terhadap Longya tetap tidak berkurang sama sekali. Di sisi lain, orang-orang dari tim operasi khusus Longya berkumpul dan mengeluh. Ada sesuatu yang salah di sana, yang tiba-tiba membuat tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Begitu, ini adalah aturan yang ditetapkan untuk wilayah militer Yanjing kita. Apa maksudmu? Ini semua sudah jelas, kenapa kamu belum mengetahuinya? Seorang pemuda kurus berkata. Wilayah militer Yanjing kita sudah 8 tahun berturut-turut menjadi juara, dan setiap tahunnya semakin mudah. Apalagi tahun lalu, kita hanya mengirimkan 2 anggota tim dan berhasil mengalahkan orang-orang dari 6 wilayah militer lainnya. Membiarkan kami menang terlalu mudah, jadi kami sengaja meningkatkan kesulitan untuk melihat di mana batasan kami. Jangan katakan itu padaku. Pikiranmu cemerlang. Kamu benar-benar masuk akal. Kekuatan daerah militer lain ada, terutama daerah militer Jinling yang berupa kumpulan melon bengkok dan jujube pecah-pecah. Dengan kemampuannya, mereka bahkan mungkin tidak bisa melewati level pertama. Juara, kami akan menang lagi tahun ini. Itu mudah dijangkau. Oke, kalian, berhentilah ngobrol di sana. Meskipun ada kesenjangan yang jelas antara kekuatan wilayah militer lain dan wilayah kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri dengan baik. Suara Zhao Nantian sangat rendah, dengan suasana serius dan tenang. Bos Zhao, jangan terlalu serius. Tempat pertama ini ada di kantong kita. Saat kita kembali, pasti akan ada hadiah dari para pemimpin. Saya senang hanya memikirkannya. Kalian benar-benar putus asa. Zhao Nantian tertawa dan mengutuk. Ia sendiri juga mengetahui kalau juara kompetisi ini tak lain adalah tim spesial Flying Dragon. Tapi setidaknya kita harus serius dan memenangkan permainan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan cara yang paling efisien. Selain tim Dragon yang menghibur diri di satu sisi, semua orang juga mendiskusikan taktik di sana, dan ide mereka adalah bagaimana mendapatkan tempat kedua. Pikirannya mirip dengan pikiran Qi Hao. Jika Anda ingin menjadi nomor 1, berhentilah bermimpi. Itu daging di mulut Longya, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Namun selain itu, konten yang paling banyak mereka diskusikan adalah kawasan militer Jinling. Karena di antara tim-tim ini, kekuatan mereka paling lemah. Pada kompetisi level pertama ini total ada 5 jalan, sehingga tidak dapat dipungkiri keempat tim akan bertemu dan kemudian bertanding, kemudian 2 tim akan tersingkir. Jadi, jika Anda bisa menemukan wilayah militer Jinling di level pertama, itu akan menjadi bonus besar. Dia bisa menang dengan mudah, tanpa banyak ketegangan. Segera, 1 jam berlalu, dan orang-orang dari 7 wilayah militer telah mengemasi tas mereka dan siap untuk memulai. Pada saat ini, orang tua yang pertama kali membacakan peraturan permainan datang dan berkata kepada kapten dari 7 tim. Oke, waktunya telah tiba. Sekarang kami akan menggunakan metode undian untuk menentukan jalur tindakan Anda. Adapun bagaimana selanjutnya, semuanya terserah Anda. Ya, Ketua. Orang pertama yang mengambil undian adalah Zhao Nantian dari Longya. Jalur B. Setelah melihat tindakan Longya, semua orang berdoa secara diam-diam di dalam hati mereka. Jika Anda juga menggambar jalur B, Anda tidak akan bisa bermain lagi. Semenit kemudian, kecuali wilayah militer Jinling, 6 tim yang tersisa telah melakukan undian. Harimau, jalur A. Kekuatan pedang, jalur C. Pasukan khusus bergerigi, jalur D. Elang, jalur E. Burung pemangsa, jalur D. Ketika Qi Hao naik undian, ketiga tim harimau, pedang, dan elang terbang diam-diam berdoa di dalam hati, berharap tim mereka akan menghadapi bayangan wilayah militer Jinling. Dengan cara ini Anda bisa melewati level pertama tanpa cedera. Adapun Longya, dia tampak acuh tak acuh. Karena kekuatan transenden mereka tetap sama tidak peduli siapa yang mereka temui. Jalur C. Melihat plat nomor di tangan Qi Hao, Kapten Brigade Perang Khusus Pedang Wilayah Militer Jinan hampir tertawa terbahak-bahak.
Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Bab 356. Pada kompetisi sebelumnya, daerah militer Jinling dan daerah militer Jinan bersaudara dalam kesulitan. Kekuatan mereka termasuk tingkat ketiga, dan mereka tertinggal jauh dari wilayah militer lainnya. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan wilayah militer Jinling. Oleh karena itu, wilayah militer Jinling selalu berada di posisi terbawah, yang juga sedikit menyelamatkan muka mereka. Laoki, kita akan mengadakan kompetisi yang bagus tahun ini. Saya harap Anda dapat membuat beberapa kemajuan. Kapten Pedang Tajam, kata Gao Feng. Jangan khawatir, aku tahu kekuatanmu dengan jelas. Lencana di tingkat pertama harus menjadi milik kita. Qi Hao merasa sedikit senang saat menemukan pedang tajam itu. Kekuatan kedua tim seimbang. Bahkan tanpa bantuan Bos Su, mereka bisa menang. Oleh karena itu, ini juga merupakan berkah bagi daerah militer Jinling. Oke, rute aksimu sudah direncanakan, ayo berangkat sekarang. Kata lelaki tua berambut putih itu. Ya, Ketua. Sebagai tanggapan, 7 tim bergegas pergi dalam 5 jalur berbeda. Bagi grup yang mengambil jalur solo, tidak perlu terburu-buru. Namun bagi wilayah militer Jinling, setiap detik berarti. Cobalah untuk menemukan lencana itu sesegera mungkin dan simpanlah. Di Longe, terdapat lebih dari selusin TV LCD besar, yang dapat mengirimkan gambar di sini secara real-time agar mudah dilihat. Laudu, aku tidak menyangka kedua tim kita akan bertemu tahun ini. Aku harus minta maaf padamu di sini. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua dengan rambut setengah putih, wajahnya dipenuhi bintik-bintik penuaan dan kerutan, dan dia berbicara sambil tersenyum. Nama lelaki tua itu adalah Li Sueliang, dia adalah kepala lama wilayah militer Jinan, dan dia setingkat dengan Duang Wo. Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu anak tua, kamu jelas menanyakan pertanyaan ini dengan sengaja. Awalnya daerah militer Jinan kami jauh lebih kuat dari kamu. Masalahnya, jadi ketika Anda bertemu kami, Anda hampir bisa menyatakan keluar lebih awal. Jangan berkata begitu, ini baru permulaan. Duang Wo berkata dengan tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Li Sueliang. Du tua, tegarlah saja. Saya tahu daerah militer Jinling Anda juga telah menemukan instruktur baru tahun ini, tapi saya rasa peluang Anda masih kecil. Orang tua itu berusia 70-an, namanya Wang Zhengyi, dan dia berasal dari wilayah militer Fengtian. Saat berbicara, dia memiliki aksen timur laut yang kental. Kalian, bukankah karena hasil kita beberapa tahun terakhir ini kurang bagus? Tunggu dan lihat saja tahun ini. Haha. Mari kita tunggu dan lihat. Jika kamu bisa memenangkan wilayah militer Jinan, maka aku akan mentraktirmu minum malam ini. Li Sueliang tersenyum. Kalau begitu, sudah beres. Sebaliknya, setelah pertandingan dimulai, kecepatan poin masing-masing tim sangat cepat. Karena menemukan lencana adalah tugas yang paling penting. 2 jam kemudian, Qi Hao dan yang lainnya menemukan lencana yang berarti mereka dapat melewati level tersebut di bawah sepotong besar daun mati. Dan ini juga memberi mereka harapan. Bos Su, ayo cepat pergi, jangan biarkan orang-orang dari wilayah militer Jinan mengetahuinya. Dalam rencana Qi Hao, setelah menemukan lencana tersebut, ia akan menemukan cara paling rahasia untuk menghindari sekelompok orang di wilayah militer Jinan, sehingga konflik dapat dihindari. Tidak perlu cemas, kita akan bertemu satu sama lain saat kita bertemu mereka. Jalankan saja misinya sesuai kecepatan kita sendiri. Su Chen berkata dengan tenang. Bagus. Di antara tim bayangan, Su Chen memiliki otoritas absolut, jadi tidak ada yang berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya. Di sisi lain, di ujung jalur C, semua tim pedang tajam dari daerah militer Jinan berjaga di sini. Bos, jika kita tidak mencari lencananya, apa yang kita lakukan di sini? Waktu kita terbuang percuma. Apa yang kamu tahu? Ini disebut memancing Jiang Taigong. Mereka yang ingin mengambil umpannya. Pria yang berbicara itu berusia pertengahan 20-an, dengan kulit gelap dan tangan kapalan. Dia memegang sebatang jerami di mulutnya dan berbaring di tanah yang berbau tanah. Nama pria itu adalah Gao Feng, kapten pasukan khusus pedang tajam dan master transformasi tingkat puncak. Bagi seorang master seperti Gao Feng untuk bergabung dengan tentara, itu sepenuhnya merupakan kehendak ayahnya. Bagaimanapun, ayahnya adalah panglima daerah militer Jinan, jadi dia harus datang. Bos, ikan apa yang kamu pancing? Jangan terlalu formal. Kami tidak mengerti. Coba pikirkan, di atas telah mengatur sistem kompetisi seperti itu, dan itu pasti tidak akan membiarkan kita menemukan lencana itu dengan mudah, jadi biarkan orang-orang bodoh dari daerah militer Jinling menemukannya, dan kita akan menyergap di sini dan merebut lencana itu ketika saatnya tiba. Berjalan kaki itu nyaman dan menghemat tenaga, sungguh luar biasa. Patah. Anggota tim itu menepuk pahanya dan berkata dengan lantang, Bos, apa yang Anda katakan masuk akal. Mari kita tidak membicarakannya. Dengan kekuatanmu, pasti tidak akan menjadi masalah untuk membunuh orang-orang di wilayah militer Jinling. Apa yang bisa membahagiakan? Daerah militer Jinling hanyalah udang kecil. Targetku bukan mereka, tapi Longya. Orang-orang dari daerah militer Jinling ada di sini.
Saat beberapa orang sedang berbicara, Su Chen bergegas keluar dari jalan setapak bersama Qi Hao dan yang lainnya. Tidak jauh di depan adalah level kedua. Saya pikir saya bisa menyelesaikannya sekaligus, tetapi tanpa diduga, saya bertemu orang-orang ini. Qi Hao, kecepatanmu terlalu lambat. Kami sudah lama menunggumu. Tunggu kami. Benar, Gao Feng mengangkat bahu dan berkata. Rencana kami adalah menunggu sampai Anda menemukan lencana tersebut dan kemudian mengambilnya dari tangan Anda, sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Gao Feng, jangan meremehkanku. Aku, wilayah militer Jinling, telah berubah total. Qi Hao, tolong tarik dia ke bawah. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu mengatakan ini setiap tahun. Aku tahu betul kekuatan wilayah militer Jinlingmu. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Qi Hao memutar matanya dan berkata, sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan segera menyingkir. Jika ini benar-benar terjadi, itu tidak akan baik bagi siapapun. Aduh, Qi Hao, apa yang telah kamu lakukan selama lebih dari setahun? Tampaknya kekuatanmu tidak meningkat banyak, tetapi kemampuanmu untuk menyombongkan diri telah meningkat. Gao Feng berkata sambil tersenyum. Saya sekarang telah mencapai puncak transformasi, dan Anda berada di puncak kekuatan batin. Bagaimana Anda ingin bertarung? Jangan khawatir tentang cara kita bertarung. Bagaimanapun, kata-kataku telah diletakkan di sini. Jika kamu tidak ingin terluka, cepat pergi. Jangan khawatir, aku benar-benar ingin terluka. Ayo lakukan beberapa gerakan sekarang dan biarkan aku melihat apakah kamu sudah membuat kemajuan. Di ruang tunggu, pemandangan di hutan tersaji dengan sempurna. Dutua, apa yang terjadi dengan anak ini Qi Hao? Saat aku bertemu dengannya sebelumnya, kupikir dia cukup rendah hati. Ada apa sekarang? Ini terlalu menonjolkan diri. Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah orang terkenal. Saya pikir dia mengatakan yang sebenarnya, jadi wajar baginya untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bersambung.